Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Laksmi Dewi, NRP 2103181037 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuis 2 untuk mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan dengan tema membuat email server menggunakan domain pribadi. Langkah-langkah yang kita perlukan yaitu membuat web server, membuat DNS server, dan juga membuat email server. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu membuat web server. Untuk membuat web server, kita harus menginstal Apache 2, yaitu dengan cara apt-get install Apache 2. Setelah menginstal Apache 2, kemudian kita mengedit konfigurasi hostnya di nano etc host seperti ini. Jadi sebelumnya saya sudah mengedit untuk etc hostnya sendiri. Di sini localhostnya sudah saya ubah menggunakan domain yang akan saya pakai, yaitu mail.nadiaayu.co.id dan juga nadiaayu.co.id. Langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat dokumen root dari domain yang telah saya pakai dengan cara masuk ke sini dulu. Kemudian setelah sini ini bisa dilihat bahwa saya sudah membuat index.html dan juga mail. Ini dua ini akan saya gunakan sebagai dokumen root untuk domain saya. Yang index.html ini saya gunakan untuk domain nadiaayu.co.id. Jadi ketika nadiaayu.co.id diakses, maka akan menampilkan tulisan ini nadiaayu.co.id. Kemudian untuk direktori dari mailnya sendiri itu nanti akan saya isi squirrel mail, dan ketika diakses oleh domain mail.nadiaayu.co.id akan muncul squirrel mailnya. Setelah kita melakukan ini, kemudian kita konfigurasi di cd etc apache 2 sites available. Lalu di sini kita buka kita buka konfigurasi dari domain nadiaayu.co.id. Nah, di sini server name-nya sudah saya ubah menjadi nadiaayu.co.id. Untuk dokumen root-nya sendiri sudah saya arahkan ke dokumen yang telah saya buat tadi. Kemudian kita lakukan konfigurasi juga untuk mail.nadiaayu.co.id. Di sini server name-nya juga sudah diubah jadi mail.nadiaayu.co.id. Kemudian untuk dokumen root-nya juga sudah saya arahkan ke directory mail yang sudah saya buat tadi, tambah ke squirrel mail. Jadi ketika dibuka akan bisa langsung mengakses squirrel mail-nya. Selesai. Setelah kita melakukan konfigurasi ini, kemudian kita enable keduanya ini, dua domain ini kita enable dengan cara sudo atau unsite. Yang pertama nadiaayu dulu .co.id sudah di enable, kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk mail.nadiaayu.co.id. Setelah selesai kita enable, kemudian kita reload Apache-nya dengan cara sudo systemctl reload Apache 2. Setelah kita reload, maka akan kita lakukan uji coba pada web browser. Maaf tipe. Ini kita coba buka nadiaayu.co.id. Nah, ini udah bisa. Kemudian ini untuk mailnya. Nah, untuk mailnya bisa langsung tampil karena sebelumnya saya sudah menginstal squirrel mail. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menginstal squirrel mail. Nah, setelah langkah membuat web server selesai, kita menuju ke langkah kedua, yaitu kita akan membuat DNS server. Untuk membuat DNS server kita menggunakan aplikasi bin9. Jadi kita harus menginstal dulu apt-get install bin9. Setelah kita install bin9, kita lakukan konfigurasi di nano varcage nadiaayu nano varcage bin9 bin nadiaayu.co.id.db. Nah, di konfigurasi .db nya sendiri seperti ini.
Ini domainnya sudah saya ubah jadi nadia.co.id, rootnya juga sudah saya ubah. Untuk IP-nya ini saya menggunakan IP komputer saya sendiri. Lalu di sini saya juga menambahkan MX Record untuk merecord emailnya nanti. MX Recordnya ini saya menggunakan 10 mail.nadia.co.id. Kemudian selain mengatur konfigurasi di DB-nya, kita juga mengatur konfigurasi untuk IP reverse-nya. Di konfigurasi reverse-nya ini seperti ini. Ini akan diarahkan ke domain nadiaayu.co.id. Setelah kita membuat konfigurasi di reverse-nya, kita akan mengedit file name.conf-nya ya. Name etc bin Nah, di sini saya membuat dua zone. Zone yang pertama itu domain saya sendiri atau nadia.co.id yang akan diarahkan ke file directory firecache di nadia.co.id.db yang telah kita buat tadi. Sedangkan untuk zone kedua adalah zone untuk reverse yang akan diarahkan ke directory files yang reverse tadi yang telah kita buat juga sebelumnya. Kemudian selain mengedit yang di lokal, kita juga mengedit option. Untuk option sendiri juga sudah saya sesuaikan sesuai modul DNS server yang telah diberikan oleh Pak Idris di minggu kedua seperti ini. Jadi konfigurasinya. Setelah selesai mengedit option, kemudian kita juga mengedit dari file resolve.conf-nya ya. Seperti ini. Untuk resolve.conf-nya name servernya sudah saya ubah menggunakan name server dari komputer saya sendiri yaitu 10.02.15. Kemudian setelah resolve.conf selesai diedit juga, maka selanjutnya kita akan restart bin9 ini dengan sudo systemctl restart bin9. Setelah bin9 di restart, maka kita akan melakukan pengecekan apakah benar domain kita yang tadi sudah terset sebagai DNS server dengan cara nslookup. Teruslah ketikkan nama domain kita ayu.co.id. Seperti ini sudah benar. Lalu lakukan juga untuk mail.nadia.co.id sudah benar. Kemudian yang terakhir kita coba cek yang untuk untuk IP-nya. Untuk IP reverse tadi. Nah, ini juga udah benar. Untuk 10.02.15 akan diarahkan ke domain nadiaayu.co.id. Ini juga udah ke reverse ya IP-nya. Jadi ini udah benar untuk DNS servernya. Lalu langkah selanjutnya kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu membuat atau menginstal email servernya. Untuk menginstal email servernya untuk membuat email servernya kita harus menginstal Squirrel Mail. Sedangkan Squirrel Mail ini hanya bisa support di Debian 8 atau Jessie. Nah, sedangkan saya ini menggunakan Debian 10. Saya menggunakan Debian 10 atau booster. Jadi saya tidak bisa menginstal Squirrel. Nah, itu ada caranya. Agar bisa menginstal Squirrel itu kita tinggal ganti reponya atau ganti repositorinya. Nah, untuk mengganti repositorinya kita bisa ngakses di sini nano etc apt sourcelist. Nah, di sini sudah saya ganti ya sebelumnya. Untuk reponya saya sudah menggunakan repo dari Jessie seperti ini. Karena saya sudah menggunakan repo dari Jessie, jadi saya sekarang bisa menginstal Squirrel-nya. apt install Squirrel Mail. Nah, ini Squirrel Mail saya sekarang sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya melakukan pengelingan, melakukan link. Untuk mengelink bisa ke link ini caranya, bisa share Squirrel Mail. Ini mau diarahkan kemana? Bisa kita tulis. Kalau saya diarahkan ke www.html/htms. Ini valid karena file exist, karena udah saya link sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu menginstal Postfix. Setelah Postfix selesai diinstal, maka lakukan
konfigurasi pada POSIX, yaitu nano etc POSIX main.chef. Seperti ini. Di sini kita atur konfigurasinya. Ini my hostname-nya sudah saya sesuaikan dengan modul 11.2 tentang email server yang telah diberikan Pak Idris. Ini saya ubah jadi com0.307.epis-ts.edu. Lalu di sini juga udah ada alias maps dan juga alias database-nya. My destination-nya juga destination-nya sudah saya ganti. Kemudian di akhir-akhir juga saya tambah dua hal baru. Yang pertama itu ada home mailbox yang value-nya maildir, dan juga ada mailbox comment. Kemudian setelah mengatur konfigurasi dari POSIX, langkah selanjutnya adalah merestart POSIX. Sistem ctl start POSIX. Setelah POSIX selesai di restart, langkah selanjutnya yaitu menginstal Courier IMAP. Setelah Courier IMAP selesai diinstal, yaitu kita lakukan konfigurasi pada scale. Jadi masuk ke direktorinya scale dulu seperti ini. Setelah masuk di directory scale, kita buat mail directory bernama maildir. Jadi maildir kita buat directory mail bernama maildir. Ini file access karena sebelumnya saya sudah membuat directory bernama maildir. Lalu langkah selanjutnya kita buat user baru. Misal saya sudah add user Laksmi. Ini kita buat passwordnya Laksmi juga. Ini bisa langsung di next aja, yang penting kita udah mendapat ID-nya. Lalu kita lakukan langkah yang sama lagi untuk membuat satu user lagi agar bisa berkirim pesan. Kita harus membuat dua user nantinya. Yes. Nah, lalu untuk mengecek apakah user kita ini sudah tersedia, maka kita bisa melakukan telnet localhost 143. Di sini coba kita login kan untuk mengecek ya apakah user kita sudah ada. Login oke, berarti user Laksmi ini sudah ada. Coba kita logout. Lalu kita lakukan pengecekan untuk yang user Dewi. Login juga oke, berarti kedua user kita sudah tersedia. Sekarang coba kita cek di browser. Yang pertama kita tes dulu domain kita yang Nadia Ayu. Ini masih tetap bisa diakses. Kemudian kita cek domain mail.nadia ayu, udah muncul squirrel-nya. Coba kita loginkan user yang telah kita buat. Jadi ada Laksmi dengan passwordnya Laksmi. Sini login dan nih. Coba di sini kita sekalian kirim email ke user yang satunya tadi, user yang Dewi. Coba ini kita tinggal ganti aja ini jadi Dewi. Untuk alamat emailnya, domain emailnya kita harus menggunakan seperti hostname yang kita tulis tadi, karena tadi kita menggunakan com0.307.epis-ts.edu, maka email yang kita buat juga harus menggunakan ini. Misalnya domainnya, subjeknya aja ini, isinya selamat malam, ini Laksmi. Coba dikirim. Lalu sign out. Kita coba lagi ke yang satunya, Dewi. Login dan save. Nah, di Dewi ini udah ada satu email masuk dari Laksmi. Yang subjeknya coba aja. Nah, isinya selamat malam, ini Laksmi. Seperti ini tampilannya. Kemudian coba kalau dari si Dewi ini ngirim ke Laksmi gimana? Coba ini tinggal kita ubah Laksmi.
lalu kita send, karena coba kita sign out, lalu kita login lagi ke email Laksmi. Nah, di sini udah ada email masuk dari Dewi. Yang subjeknya cobain, isinya selamat malam, ini Dewi. Berarti kedua alamat ini, kedua user ini sudah bisa saling berkirim email. Nah, kemudian coba kita cek untuk MX recordnya gimana. Nah, untuk mengecek MX record itu kita ketik aja host Nah, di sini bisa lihat nadiaayu.co.id, mail is handled by 10. Nah, ini berarti MX record kita udah bekerja. Jadi ini tuh bakal dihandle sama itu. Jadi seperti itu. Nah, sekian demo yang dapat saya lakukan tentang Quiz 2 untuk membuat email server menggunakan domain pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata, karena sempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.